Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkat-Mu, anugerah-Mu selalu melimpah dan tercurah atas setiap kami. Tuhan, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21. Saya bacakan buat kita semua. Begini firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seturumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita, pasti ya. Selalu banyak sekali alasan kita untuk bersukacita di dalam menjalani kehidupan kita. Bapak, Ibu, semua yang menjadi pendengar setia firman Tuhan yang disampaikan, ada sesuatu yang menggelitik di dalam kehidupan kita ketika ada orang yang berkata, kenapa Tuhan Yesus itu tidak disukai? Kenapa Tuhan Yesus itu tidak bisa diterima oleh semua orang? Lalu kenapa Tuhan Yesus itu sepertinya tidak begitu dicintai banyak orang? Walaupun kita tahu bahwa pengikut Tuhan Yesus di dunia ini masih yang terbanyak. Tapi saya bukan mau bicara tentang hal itu. Tapi ada kalimat yang mengatakan, kenapa Yesus kurang diminati, kenapa Yesus kurang diimani? Tidak lain adalah karena ajarannya. Coba ajaran Tuhan Yesus mengatakan, ditampar pipi kiri, balas menendangnya. Mungkin semakin banyak orang yang mengikut dia. Tapi lihatlah apa ajaran Tuhanmu. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dilempar dengan batu, lempar dengan kembang, lempar dengan bunga. Kasihilah musuhmu. Seharusnya kalau diikutkan logika kita, diikutkan kemanusiaan kita, itu gak benar Tuhan. Kalau ada orang yang menyakiti, balas lagi menyakiti. Ada orang memukulmu, tendang dia, tunjang saja. Kejar sampai ke akar-akarnya. Dan itu menjadi sepertinya menjadi kebanggaan dalam hidup kita. Kalau kita bisa membalaskan kejahatan itu dengan kejahatan. Kalau kita bisa membalaskan rasa sakit yang kita alami kepada orang lain yang menyakiti kita. Bahkan kenyataan membuktikan bahwa pembalasan manusia terhadap rasa sakit yang dialami
itu pasti melebihi rasa sakit yang dia rasakan. Lalu bisakah kita berpikir, lalu bisakah kita membayangkan, kalaulah seandainya setiap kita yang tersakiti membalaskan rasa sakit itu dalam hidup kita? Seperti apa dunia ini? Seperti apa situasi kehidupan ini? Bahkan seperti apa situasi suasana yang dikatakan sebuah persekutuan yang beriman di dalam gereja atau di dalam rumah ibadah? Bukankah hampir dipastikan selalu saja ada pribadi yang merasakan ketidakadilan? Selalu saja ada pribadi yang merasa dihina, dibeda-bedakan, dikucilkan, tidak dianggap, dikerdilkan, dan segalanya. Sebab memang seperti itulah kehidupan di dalam dunia ini. Kita bertemu dan kita pada dasarnya adalah orang berdosa yang teramat sukar untuk mampu tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Paulus kepada jemaat di Rom menyapa dengan sesuatu hal yang praktis dalam kehidupan orang percaya. Benar, Paulus selalu terpanggil bicara tentang sesuatu yang etika praktis di dalam kehidupan kita. Dan memang di kitab Rom, Paulus tidak begitu banyak berbicara tentang tindakan praktis sebagai orang beriman. Tapi pada saat ini, Paulus memberitakan kebenaran atau tindakan yang diharapkan, tindakan yang memberkati untuk setiap orang percaya, orang beriman kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih di dalam persekutuan, bahkan di dalam kehidupan sosial kita di tengah-tengah masyarakat. Paulus mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukankah itu sering menjadi bagian dari kehidupan kita? Sepertinya ada kepuasan tersendiri bagi sebagian orang ketika dia mampu membalaskan kejahatan itu dengan kejahatan. Dan dia merasa, kalau dia tidak membalaskannya, kemana harga diriku? Masa aku tidak dianggap? Emang dia pikir dia aja yang bisa. Biar dia kenal, biar dia tahu siapa aku. Belum lagi bicara tentang kau gak tahu siapa aku. Opungkunya si anu, bapak udah akunya si anu, bapak tua akunya si anu, saudara akunya si anu. Begitulah keruhnya suasana itu. Begitulah ketika yang ada di dalam pikiran kita hanya membalaskan rasa sakit yang kita alami dalam kehidupan kita. Padahal kalau kita tidak membalaskan dengan kejahatan, kalau kita tidak membalaskan rasa sakit yang kita alami kepada orang lain yang menyakiti kita, kalau bicara sederhana, bicara tentang rasa sakit hati, bicara tentang dijolimi, bicara tentang dijahatin. Kalau dijahatin, ada orang yang menjahatin kita, hanya kita yang tersakiti. Tapi coba kalau kita membalaskan rasa sakit, kejahatan yang dilakukan orang lain bagi kita, maka bukan cuma kita yang sakit, tapi orang lain itu juga. Artinya apa? Bertambah-tambah lagi kesakitan-kesakitan itu, kekecewaan-kekecewaan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Paulus berkata, menyapa kita saat ini, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Artinya apa? Paulus mau mengatakan bahwa berlomba-lombalah melakukan sesuatu yang baik. Jangan hanya berpikir bagaimana membalaskan kejahatan itu.
bagaimana membalaskan rasa sakit itu. Tapi berlombalah melakukan sesuatu yang baik bagi semua orang. Walaupun mungkin itu tidak bisa kita lakukan. Tapi Paulus mau, biarlah kita melakukan apa yang baik. Memang tidak dimungkinkan kita untuk membuat semua orang bahagia dengan hadir kita. Semua orang bersuka cita dengan hadir kita. Tapi sekali lagi yang dikatakan oleh Paulus, lakukanlah apa yang baik. Artinya mari tidak berpikir untuk melakukan kejahatan, mari tidak berpikir untuk menyakiti, mari tidak berpikir untuk menzolimi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Bahkan hal yang luar biasa Paulus katakan kepada jemaat di Rom dan kita saat ini. Apa itu? Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Apa yang bisa kita lihat dalam situasi itu? Saya mau menegaskan, kalau hal itu bergantung padamu. Artinya apa? Paulus mau katakan kepada kita, kalau hal itu bergantung padamu, Paulus mau bahwa berdamai itu haruslah sesuatu yang dilakukan. Harus sesuatu yang dilaksanakan. Harus sesuatu yang dikerjakan. Makanya dikatakan, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya apa? Kalau itu tergantung padamu. Paulus mau mengatakan bahwa perdamaian itu, kedamaian itu harus dikerjakan. Harus dilakukan. Lalu yang kedua yang mau dinyatakan oleh Paulus adalah, kalau hal itu bergantung padamu, Paulus mau kita tetap selalu berpikir, merindukan, menginginkan situasi kedamaian di dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah pembawa damai. Yang pertama, lakukanlah. Yang kedua, selalulah merindukan, memikirkan bagaimana menghadirkan kedamaian itu di tengah-tengah kehidupan kita. Sekali lagi, kalau hal itu bergantung padamu. Artinya apa? Hadirmu menjadikan damai. Hadirmu membangkitkan kedamaian. Hadirmu memberitakan, menyuarakan kedamaian di tengah-tengah kehidupanmu dimanapun Anda, kita berada dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sering berpikir, kalau aku tidak membalaskannya, kita merasa kalah. Kita merasa terhina. Kalau aku tidak membalaskan kejahatan itu, aku akan dianggap kerdil. Bahkan mungkin aku akan selalu tersakiti. Makanya memang yang terbaik, membalaskan kejahatan itu dengan kejahatan. Itu bukan pekerjaan anak Tuhan. Itu bukan pekerjaan pribadi yang diberkati Tuhan di dalam kehidupan kita. Pekerjaan anak Tuhan adalah, kalaupun harus membalas, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Balaslah itu dengan kebaikan. Balaslah itu dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Kalau dia haus, beri dia minum. Itulah pembalasan yang terbaik. Itulah pembalasan yang terindah. Itulah pembalasan sebagai anak Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menang itu tidak harus maju. Kebahagiaan itu bukan harus mendapatkan
Sukacita itu bukan harus menjadi pemenang oleh dunia ini. Coba perhatikan, kalau tarik tambang, bentar lagi 17 Agustus ya. Kalau tarik tambang atau siapa nanti yang sudah melakukannya, coba tarik tambang itu berlomba maju, tidak berlomba mundur, pasti kita akan kalah. Tapi ketika kita mundur, kita akan menjadi pemenangnya. Kalau kita mengalah dalam sebuah persoalan, dalam sebuah situasi disakiti, dizolimi, justru disitulah kekuatan kita. Mengalah itu adalah kekuatan terbesar dari seorang pribadi yang mencintai Tuhan, dari seorang pribadi yang beriman kepada Tuhan. Dan satu hal lagi, contoh yang lebih sederhana. Coba bayangin, kalau yang hobi mancing ikan, dia maju, dia pasti akan tercebur ke dalam kolam itu. Tapi dia harus mundur sehingga ikannya terangkat dan dia mendapatkan. Bukankah itu sukacita yang terindah ketika kita mampu untuk mengalah? Dan kalaupun harus membalaskan, dan kalaupun harus menuntut, firman Tuhan mengatakan, itu bukan urusan, itu urusan Tuhan. Maka jangan pernah menuntut pembalasan. Saya bacakan sekali lagi. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Seru Tuhan. Begitulah firman Tuhan. Maka jangan pernah berpikir untuk membalaskan. Jangan buat dirimu menjadi Tuhan. Jangan campur yang bukan campuranmu. Jangan urusin yang bukan urusanmu. Itu urusan Tuhan. Biarkan Tuhan bertindak, biarkan Tuhan berkarya. Dalam rasa sakit, dalam situasi kejahatan yang engkau alami di dalam kehidupanmu. Biarkanlah Tuhan dengan karyanya. Biarlah Tuhan dengan tindakannya. Sekali lagi, kalau seterumu lapar, beri dia makan. Kalau dia haus, dia beri minum. Kasihilah musuhmu, sayangilah dia. Pedulilah akan dia. Dan pahamilah bahwa benar dia salah. Tapi sebagai pribadi yang beriman dan dekat kepada Tuhan, mari mencoba untuk memahaminya. Bahwa mungkin dia salah karena ada sesuatu. Bahkan hal yang lebih luar biasa. Ketika Tuhan Yesusmu, bahkan di kayu salib pun, mampu untuk mengatakan, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah ungkapan yang sama mampu kita katakan, mampu kita imani? Ampunilah yang menyakitimu. Mungkin engkau difitnah, mungkin engkau dicolimi, mungkin engkau tidak mendapatkan keadilan itu. Mungkin di tengah-tengah keluargamu, engkau seperti tidak dianggap. Ampunilah mereka. Kasihilah mereka selalu dan selalu. Agar terwujudlah seperti apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan hal yang terakhir dikatakan oleh firman Tuhan ini. Jika itu engkau lakukan, dia lapar, kau beri makan, dia haus, kau beri minum, itu sama saja dengan menumpukan bara api di atas kepalanya. Hal yang luar biasa sekali. Bahwa ternyata hal yang pertama yang mau disebutkan adalah ketika kita membalaskan kejahatan itu dengan kebaikan, itu akan mendidik dia, menghajar dia untuk memahami bahwa dia telah salah. Lalu hal yang kedua yang mau dinyatakan, itu seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Kalau engkau tetap berbuat baik, firman Tuhan ini mengajar kita bahwa dia akan gelisah sendiri. Dan perasaan bersalah itu akan ada di dalam dirinya.
sehingga lebih lagi dia untuk memahami apa kesalahan yang telah dia lakukan. Lalu apa yang ketiga yang mau dikatakan? Seperti menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Itu akan memadamkan. Itu akan mematahkan keinginannya untuk melakukan kesalahan, kejahatan selanjutnya. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Hal yang pertama adalah hidup orang benar itu di mata Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah berpikir, bahkan melakukan kejahatan, bahkan untuk membalaskan kejahatan itu dengan kejahatan. Yang kedua, tetaplah berusaha menghadirkan kedamaian itu di tengah-tengah kehidupan kita. Tetaplah dengan hadirmu ada damai yang dirasakan. Lalu yang ketiga, seperti firman Tuhan, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Kalau ada pun kekuatanmu untuk membalas, balaslah dengan kebaikan. Jangan balaskan dengan kejahatan. Ingatlah, pedang takkan mungkin menghadirkan kedamaian. Dan ingatlah seperti yang saya katakan tadi. Kalau tersakiti, mungkin hanya dirimu yang tersakiti. Kalau engkau membalaskan, maka bertambah lagi yang tersakiti. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan ketika kami tidak dianggap, bahkan ketika kami dijolimi, bahkan ketika kami dijahati di dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkanlah virus corona ini. Amin.